بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل عجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan hari ini kajian kita dalam buku tafsir, buku 100 pesan singkat dari Al-Quran. Hari ini kita sampai pada halaman 68. Ada 4 yang akan kita kaji. 4 ini adalah wasiat Rasul kepada Ibnu Mas'ud. Jadi ada 2 halaman ini ada 4, semuanya berkaitan dengan wasiat Rasul kepada Ibnu Mas'ud. Mudah-mudahan di hari ini kita bisa baca semuanya 4-4-nya. Sebelum saya bacakan, dalam satu riwayat disebutkan Ibnu Mas'ud pernah datang masuk ke masjid melihat Rasul sedang sendiri dan santai begitu. Kemudian beliau berkata, aku ingin mengambil kesempatan meminta wasiat dari beliau. Maka Rasul menyampaikan bermacam-macam wasiat, puluhan wasiat, dan setiap wasiat disampaikan ayat Al-Qur'annya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasul bersabda, "Ya Ibnu Mas'ud, lakukan ini karena Allah dalam Al-Qur'an memerintahkan begini. Tinggalkan ini karena Al-Qur'an," dan semacam itu. Yang ada dalam buku kita ini ada 4. Dari sekian puluh wasiat itu ada 4 yang kita tulis berkaitan dengan ayat yang disampaikan Rasul ketika mewasiatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya akan baca di bukunya. Wahai Ibnu Mas'ud, jika engkau melakukan sesuatu perbuatan baik dan kau niatkan perbuatan itu untuk selain Allah, maka janganlah mengharap pahala darinya, karena Allah berfirman, fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ayat ini ingin menjelaskan wasiat ini pada Ibnu Mas'ud bahwa setiap amal perbuatan kita yang kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dari salat, sedekah, zikir dan semua amal perbuatan kita, kalau tidak kita niatkan kepada Allah, maka semua itu tidak akan sampai pada Allah dan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Artinya Rasul ingin menasihati dengan membawa ayat ini bahwa kalau ingin beramal maka berikhlaslah beramal itu, karena hanya amal yang karena Allah yang diterima. Karena itu dalam Al-Quran sering ayat-ayat yang menjelaskan mukhlisina lahuddin ibtigha'a wajhillah, artinya yang hanya untuk Allah, karena segala sesuatu yang bukan karena Allah tak sampai. Al-Quran, saya akan bacakan beberapa ayat saja. Al-Quran sangat-sangat memerintahkan kita, bahkan menjadikan tolak ukur diterima dan tidak amal kita tergantung keikhlasan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Mereka tidak diperintahkan dalam ibadah ini kecuali hanya mukhlisin, hanya untuk Allah.
Karena semua ibadah yang bukan karena Allah tidak akan sampai pada Allah. Anda kalau transfer ke BCA, Anda jangan minta uang Anda di BRI, karena Anda keliru. Maaf saya kasih contoh. Artinya kalau saya berbuat untuk orang, nanti di hari kiamat Allah berfirman, mintalah pahalamu dari orang yang kamu berbuat untuknya. Semua yang kepada Allah akan sampai mukhlisin. Karena itu dalam akhir surat Kahfi Allah berfirman begini, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kalau ingin jumpa dengan Allah dan beramal saleh, maka jangan disekutukan saat beribadah. Artinya jangan ada niat yang lain selain untuk Allah, karena tidak akan sampai. Dalam ayat lain Allah sebutkan begini, semua amal perbuatan kita ini nanti ditumpuk oleh Allah di hari kiamat. Ini semua yang kamu lakukan, dari sholat, sedekah, segala amal kita. Kemudian Allah jadikan debu habis. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami kumpulkan, tapi kami menjadikan haba'an manthura, seperti debu yang habis. Seperti kalau kertas dimasukkan mesin langsung hancur jadi debu gitu, habis. Ini amal perbuatan kita habis, gak ada nilainya. Karena itu pernah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana ketika Allah menggambarkan kita akan memperoleh pahala kita di akhirat itu dengan 10 kali lipat atau lebih. Allah enggak menggambarkan kalau kamu berbuat nanti aku balas di akhirat, enggak. Tetapi bahasa Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang datang kelak di hari kiamat dengan membawa amal solehnya yang diterima karena ikhlas karena Allah, karena paling sedikit dia 10. Bukan man amila, bukan man fa'ala, tapi man jaa. Kenapa? Karena banyak amal perbuatan yang kita lakukan mungkin asalnya untuk Allah, tapi lanjut kita mulai mengungkit, kita mulai sebarkan ke orang, akhirnya hilang. Yang diminta adalah Al-Quran, amal perbuatanmu yang kamu lakukan sekarang sampai kamu datang menghadap pada Allah, tetap butuh amalan itu. Ada amalan yang sudah kita lakukan. Imam Ja'far menggambarkan orang beramal tadinya hanya untuk Allah dalam sedekah sirnya, tiba-tiba kemudian dia mulai yang dilihat kurang aja dia mengungkit, tiba-tiba kemudian menyampaikan ke orang lain, saya kasih, habis semua Imam Ja'far. Asalnya dibina dengan baik. Karena itu beramal itu nggak cukup kita beramal, tapi menjaga amal kita. Seperti petani, nggak cukup dia menabur benih, tetapi kemudian dia menyiram, ngasih pupuk, menjaga semuanya. Supaya apa? Supaya kelak buahnya indah. Begitu juga kita dalam beramal. Karena itu nasihat Rasulullah Ibn Mas'ud, kalau kamu lakukan sesuatu perbuatan amal bukan untuk Allah, maka kamu jangan mengharapkan sesuatu. Karena Allah berfirman, fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Karena itu sebagian mufassir menyebutkan dalam firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Bukan cuma mengatakan bahwa segala wujud ini akan hancur, sisa Allah, iya pasti. Tetapi sebagian mufassir mengambil artinya bahwa setiap amalan yang bukan untuk karena Allah, maka halikun, binasa, tidak ada bernilai. Tetapi ikhlas itu bukan mudah. Ikhlas itu akan mudah dibicarakan, disampaikan, dicarikan dalilnya, tetapi prakteknya perlu mohon kepada Allah, Allahumma rzuqnil ikhlas fil amal. Selain kita selalu mohon, kita mujahadah, melawan diri. Begitu ada yang ingin merongrong kita supaya amal kita enggak ikhlas, kita lawan. Begitu ada orang sesuatu yang pernah kita lakukan kebaikan, melakukan sesuatu, karena itu ada pegangan prinsip, lakukan dan lupakan. Wassalam. Lakukan perbuatanmu, kemudian lupakan. Ketika kamu menghitung-hitung supaya mendapat bangga Anda, pujian dari orang, balasan orang, tersiksa nanti. Ketika orang yang kita harapkan gak memuji, ketika orang yang kita harapkan gak berterima kasih, pasti akan tersiksa. Karena itu tanamlah dan selesai. Itulah Ahlul Bait ketika mengajarkan kita rumah tangga Sayyidah Fatimah Az-Zahra salawatullahi alaiha, ketika Allah rekam dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura.
Kami nggak mengharapkan balasan atau terima kasih, enggak. Jadi apalagi kalau kita ini Allah karunia kita harta, bisa bersedekah. Karena itu sedekah sir lebih besar pahalanya, karena lebih mampu menjaga keikhlasan sedekah. Walaupun ada sedekah-sedekah tertentu, Islam pun menganjurkan keluarkan dengan terang-terangan, seperti yang wajib supaya orang lain terbawa mengikut, seperti dalam kondisi tertentu supaya memancing yang lain untuk silakan. Yang penting antara kamu dengan Allah. Karena kalau enggak kita akan terpeleset. Itulah Imam Ali pernah mengatakan, la yuzahidannaka fi ma'rufin man la yashkuruk. Jangan sampai kamu menjadi zuhud untuk berbuat baik karena yang kamu berikan kebaikan gak pernah terima kasih. Jangan sampai kamu malas menjadi menurun kegiatan keinginanmu berbuat baik karena yang kamu kasih gak terima kasih lah. Lupakan. Tinggal pertanyaannya, kita ini transaksi sama Allah atau sama lain? Kalau transaksi sama Allah, yang saya kasih mau terima kasih, nggak terima kasih urusan dia. Iya, dalam Islam, Islam menuntut yang diberi hendaklah dia mengucapkan terima kasih, tapi bukan kita yang memberi menuntut dia. Kalau kita diberi oleh Allah bisa mantu seseorang segala macam, jadikan diri Anda seperti tukang pos, tukang yang mengantar barang ini. Tiap hari yang datang ke rumah kita paket teriak ini, nggak perlu dia teriak, saya yang bawa ini, saya, nggak, kamu cuma pengantar. Semua kita yang diberi oleh Allah harta, kemudian memberikan kepada hak yang menerima, kita cuma sebagai pengantar, selesai. Kenapa kita bangga dan sibuk minta dipuji karena sesuatu yang kewajiban kita? Ayat ini mengajarkan kita untuk ikhlas. Nasihat pertama Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi, ya Ibn Mas'ud, kalau kamu ingin beramal sesuatu, kamu tidak untuk Allah, maka kamu jangan mengharapkan sesuatu. Karena Allah berfirman, fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wasna. Yang kedua, sepertinya minggu yang lalu pernah kita bahas sedikit ayat ini. Rasul sallallahu alaihi wa alihi bersabda, wahai Ibnu Mas'ud, jika dikatakan kepadamu takutlah kepada Allah, maka janganlah engkau marah, karena Allah berfirman, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Ini yang kita bahas 2 minggu yang lalu, bahwa jangan sombong hingga menolak ke nasihat. Orang yang menolak nasihat itu orang yang sombong. Kata Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, kalau ada orang berkata takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, kamu jangan marah, karena hanya orang sombong yang menolak nasihat. Diajak kebaikan, menolak kebaikan hanya orang sombong, dan orang sombong tempatnya fahasbuhu jahannam, nggak ada tempat kecuali jahannam, bersama guru yang paling sombong dia, yaitu iblis. Aba wastakbar, makhluk yang paling congkak. Walaupun minggu yang lalu juga saya sampaikan bahwa kita harus menerima nasihat, tapi tolak ukur menerima nasihat itu ialah siapapun yang menyampaikan silahkan, tetapi yang disampaikan itu benar, nggak berseberangan dengan hak dan kebenaran. Kalau ada nasihat siapapun yang menyampaikan kemudian berseberangan dengan kebenaran, bertolak belakang dengan ketentuan Allah, maka kita tidak wajib mengikuti. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba', kebenaran wajib harus lebih diterima dari siapapun. Tetapi kalau memberi nasihat itu adalah sesuatu yang baik, ingin mengajak kita kebaikan, siapapun dia terima, sebagaimana kita sampaikan. Kenapa? Kadang-kadang kita melihat inti nasihatnya. Kenapa? Karena banyak juga orang berperan sebagai penasehat, tapi ingin menjerumuskan. Banyak orang sepandai menyampaikan sesuatu, tapi yang disampaikan sepertinya nasihat, tapi dia ingin menjerumuskan orang itu. Hal semacam ini harus kita sadari. Kenapa? Al-Quran ini menyentuhkan begini, syaitan itu mengaku dirinya penasehat. Waktu di surga atau di taman training Nabi Adam, syaitan kan ketika menyodorkan buah itu, Allah ceritakan begini dalam Al-Quran,
Al-A'raf 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Pakai sumpah lagi. Bersumpah iblis, sungguh aku bersumpah, aku kepada kalian wahai Adam dan Hawa tergolong orang yang ingin menasehati. Iblis memberi nasihat. Jadi kita nggak boleh menolak nasihat, tapi lihat apa yang disampaikan nasihat itu. Kalau membawa kita berseberangan dengan Al-Quran, la. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Siapapun dia. Iblis ini, aku termasuk penasehat. Terserah siapa yang ingin mendengarkan nasihatnya iblis, dia akan dibawa oleh iblis ke neraka jahanam itu. Fir'aun yang disebut oleh Allah manusia tercongkak, orang manusia yang mufsid dan taghi melampaui batas, manusia yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun beri nasihat pada bangsanya. Nasihatnya malah, aku takut nanti Musa ini merubah agama kalian. Aku takut Musa membuat onar di negeri ini. Fir'aun dengan semua kencongkannya menasihati bangsa Egyptnya. Dalam surat Ghafir ayat 26 Allah berfirman, wa qala fir'aun dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Kata Fir'aun, biar aku ingin membunuh Tuhan Musa, biar dia, silahkan dia mohon pada Tuhannya. Ini nasihatnya, inni akhafu an yubaddila dinakum. Aku takut kalau Musa ini akan merubah agama kalian. Au an yudhhira fil ardhil fasad. Aku takut kalau Musa berbuat onar dan kejelekan di bumi ini. Allah. Fir'aun yang semua kejelekan ia lakukan, juga dia tampil seperti ingin memberi nasihat. Jadi sekali lagi, terimalah nasihat, karena yang menolak nasihat itu adalah orang yang congkak. Tapi jangan sampai menerima sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Kalau kemudian Rasul berkata, minumlah dengan tangan kananmu. Ada orang menasihati Anda, minumlah dengan tangan kirimu. Enggak. Rasul lebih saya ikuti, bukan nasihat Anda. Gitu. Simpelnya semacam itu. Dan banyak kita kiaskan pada aku. Ini yang pertama tadi berkaitan ikhlas. Yang kedua berkaitan menerima nasihat dan jangan sombong menerima nasihat. Ketiga, wasiat Rasul kepada Ibnu Mas'ud. Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi, wahai Ibnu Mas'ud, janganlah engkau memilih sesuatu yang lain jika dibandingkan dengan zikir kepada Allah, karena Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari seluruh ibadah yang lain. Pertama masalah ikhlas, kedua masalah menerima nasihat, sekarang masalah zikir kepada Allah. Dan masalah zikir pun telah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu. Pentingnya zikir kepada Allah. Karena hanya mengingat Allah, berzikir kepada Allah, itu yang membuat kita punya hubungan dengan Allah. Karena begitu kita mulai sedikit saja lupa pada Allah, maka yang terjadi adalah ketika kita sedikit lupa pada Allah, yang terjadi ialah hati kita menjadi sangkarnya syaitan. Wa na'udzubillah. Bisa kita bayangkan kalau hati kita tempat manggonnya syaitan, akhirnya semua instruksinya jelek. Allah berfirman, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang mulai rampung, meninggalkan sedikit saja alpa zikir pada Allah, kami jadikan syaitan sebagai kawan dia. Bisa kita bayangkan kalau kita berkawan dengan syaitan, semua perintahnya menuju ke neraka. Tapi menuju ke neraka, tapi tampilannya indah. Karena Al-Quran menjelaskan syaitan, salah satu tipu daya syaitan, cara nipu syaitan itu ialah selalu menghias sesuatu yang ditipu dengan sesuatu yang baik nampaknya walaupun jelek. Zayyana lahumus syaitan. Jadi syaitan sudah tahu ini bangkai busuk, tetapi sama syaitan ditutup, dikasih hal-hal, kasih cover yang mahal segala macam, kasih wangi segala macam. Kita sibuk dengan ini, begitu kita buka bangkai busuk itu syaitan. Zayyana lahumus syaitan. Seperti mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Ketika seseorang dirayu untuk maksiat oleh syaitan, semua yang dia lampaui itu indah. Begitu ia lakukan, semua habis tidak berarti. Karena habis hiasannya, maka nampak aslinya.
Wahai Ibn Mas'ud, kalau kamu disuruh memilih sesuatu, memilih sesuatu, jangan kamu pilih melebihi zikir. Artinya zikir utamakan dari semuanya. Salat kita ini pun karena untuk mengingat Allah. Bukankah Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Karena begitu kita lepas dari Allah, ya seperti orang lepas dari oksigen, dia akan kacau dalam hidupnya pasti. Karena itu orang-orang yang alpa dari Allah, dia akan hidupnya sengsara di dunia walaupun memiliki segala fasilitas, karena batinnya sudah tersiksa dan semuanya. Seperti yang pernah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Khususnya hari ini kita di bulan Rajab, namanya bulan istighfar. Ini bulan kita memperbanyak zikir kepada Allah. Bulan di mana sebagai Allah mencurahkan ampunannya begitu banyak. Saya akan bacakan banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan istighfar dalam bulan ini. Selain keutamaan amal-amal lain, puasa, sedekah dan semuanya begitu besar nilainya di bulan ini. Bulan istighfar. Salah satu riwayat Anil Imam Shadiq alaihi salam, beliau meriwayatkan dari Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Rajab syahrul istighfar li ummati. Kata beliau, Rajab adalah bulan untuk memohon ampun pada umatku. Fa aktsiru fihi istighfar fa innahu ghafurun rahim. Kata Rasulullah, maka perbanyaklah istighfar di bulan ini karena Allah adalah ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian wa yusamma Rajabul Asab li'anna ar-rahmata ala ummati tusabbu sabban fi. Dan bulan ini disebut Ar-Rajabul Asab. Kenapa? Asab itu karena kata Rasulullah, li'anna ar-rahmata ala ummati tusabbu sabba, karena rahmat Allah pada umatku dicurahkan dengan semua curahannya. Sabba itu dicurahkan. Disebut Ar-Rajabul Asab, Rajab yang dengan semua curahan. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini kata Rasulullah, Allah mencurahkan semua rahmatnya kepada umatnya, pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi disuruh perbanyaklah istighfar. Kemudian ada nas istighfar yang beliau sangat anjurkan. Terusan hadis itu beliau kemudian berkata, fastakthiru, maka perbanyaklah min qaul, untuk mengucapkan astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Perbanyaklah mengucapkan astaghfirullah wa as'aluhu taubah dalam segala hal. Waktu kita duduk, berdiri, bangun, lowong, astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Artinya aku mohon ampun kepada Allah dan mohon taubat, diberi taubat. Astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Dalam teks riwayat yang ada di buku-buku mengenai nasihat Ibn Mas'ud tadi, Rasulullah tidak membawa cuma satu ayat tadi. Kan Rasulullah mengatakan kalau kamu disuruh dibandingkan memilih sesuatu, kamu jangan pilih selain zikir. Karena Allah berfirman karena Allah berfirman wala dzikrullahi akbar. Tapi Rasulullah masih menyampaikan beberapa ayat. Saya bacakan nasnya. Ya Ibn Mas'ud, la takhtaranna ala dzikrillahi syai'a fa innahu yaqul fadhkuruni fa innahu yaqul wala dzikrullahi akbar, yang di sini. Kemudian wa yaqul fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa yaqul wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani wa yaqul ud'uni astajib lakum. Ketika Rasulullah menasihati Ibn Mas'ud supaya menjadikan zikir di atas segalanya, beliau menyampaikan 4 ayat tadi. Wala dzikrullahi akbar, wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i. Kemudian ud'uni astajib lakum. Artinya apa? Rasulullah memberikan 4 ayat di sini untuk menunjukkan begitu keutamaan zikir. Jangan sampai kita ada hal yang lebih mahal dari zikir pada Allah. Mengingat Allah mutlak. Bila akal kita renungkan ciptaan-ciptaan Allah, bil lisan kita sampaikan tasbih dan semuanya istighfar. Kemudian juga kita akan wujudkan dalam bentuk syukur kita dalam menghadap semua nikmat. Itu semua menyebutkan, karena itu udhkuruni washkuruni, sering Allah gandengkan. Karena setiap kita ingat Allah,
pasti setiap kita mengingat nikmatnya, dan setiap kita ingat nikmatnya pasti kita akan digugah untuk bersyukur. Jadi nasihat yang pertama berkaitan dengan ikhlas. Kedua, terimalah nasihat, jangan congkak untuk menolak nasihat, apalagi kalau diajak bertakwa dan takut pada Allah. Ketiga, perbanyaklah zikir dalam kehidupan ini, karena alpa pada Allah menjadi kawan syaitan. Jadi pilihan, kita akan bersama Allah atau kemudian dilepas oleh Allah menjadi bersama syaitan ketika kita berpaling darinya. Wa na'udzubillah. Ayat keempat, halaman 71-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Wahai Ibnu Mas'ud, tinggalkan sesuatu yang tidak penting bagimu dan segera lakukan hal yang penting bagimu, karena Allah berfirman, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Nasihatnya, lakukan yang terpenting, jangan milih yang nggak penting, mendahulukan yang nggak penting daripada yang penting. Kenapa? Ayyuhal ikhwah, kehidupan ini sangat singkat. Kehidupan ini sangat-sangat singkat. Semua kita nggak tahu kapan dipanggil. Bisa belum keluar dari tempat ini, bisa nanti, bisa besok, bisa nggak ada yang tahu. Sehingga ketika kita sadar bahwa kehidupan ini singkat dan kematian pasti akan datang, maka Islam mengajarkan pada kita, lakukan hal-hal yang penting yang akan membawa keuntungan kamu kelak di akhirat bahagia. Kalau enggak, ini perlunya kan Allah berikan pada kita ini modal yang paling mahal, itu namanya umur. Al-Quran kan banyak menceritakan pada kita, begitu kata Al-Quran, berbuatlah baik, berinfaklah segala macam. Nanti Al-Quran mengatakan, jangan sampai kalau datang nanti Israel kamu teriak, ya Allah undurkan sedikit, la'alli a'malu salihan fima taraktu, ya Allah tinggalkan. Gak ada kata Allah. Sebelum ini intahizul fursah. Dalam bahasa riwayat-riwayat lain, Imam Ali pernah menggambarkan kesempatan itu tidak pernah akan terulang. Ambillah kesempatan. Nasihat Rasulullah Ibn Mas'ud, kata Rasulullah, kamu tinggalkan hal-hal yang gak penting, lakukan sesuatu yang penting. Kenapa? Selain umur dan waktu ini terbatas, kedua, kita ini sama Allah masih diberi petunjuk, hidayah dan taufik, sehingga dikenalkan apa yang baik untuk kita di sini dan di sana, dan apa yang jelek untuk kita di sini dan di sana. Allah nampakkan. Jangan sampai sudah Allah nampakkan kita abaikan, maka berarti kita gak mengambil kesempatan itu. Ada ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang kelak di hari kiamat akan sibuk dengan dirinya, gak ada sibuk dengan yang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Semua akan lari karena apa? Punya urusan sendiri. Lah, urusan itu apa urusan sendiri kita? Tergantung yang kita lakukan. Dalam nasihat Ibn Mas'ud yang lain, kita cuma 4. Rasulullah pernah meneruskan begini, Ibn Mas'ud, kelak di hari kiamat orang yang baik menyesal, orang yang jelek menyesal, sama-sama menyesal. Orang yang baik sudah dapat surga masih menyesal, coba dulu saya lebih banyak beramal. Orang yang jelek pasti akan menyesali kekeliruannya. Tetapi hendaklah kita mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan. Banyak kesempatan dalam hidup ini. Siapapun kita duduk, sampai Islam ini mengajak kita untuk invest supaya mengambil yang penting. Sampai Islam menyebutkan begini, sudah saya nggak bisa ibadah banyak, saya nggak bisa salawat banyak, mata nggak nampak baca Quran segala macam, uang nggak bisa sedekah segala macam. Fil akhir tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Kamu senyum terhadap saudaramu sedekah. Artinya nggak mungkin Allah meminta supaya kita beramal cepat banyak untuk supaya selamat, kemudian kita nggak diberi kemampuan. Nggak. Allah tidak pernah memerintahkan kita sesuatu di luar kemampuan kita. Tetapi ada riwayat dari Al-Imam Ar-Ridha, setiap Allah memerintahkan kamu sesuatu, Allah mempermudah kamu untuk mampu melakukan sesuatu itu.
Allahu Akbar. Contoh, Allah wajibkan kita khumus atau zakat. Kapan? Allah kirim dulu padamu harta secukupnya, baru keluar kewajiban ini. Allah kirim dulu. Kita diwajibkan haji kapan? Allah kirim dulu kekuatan, ada kelebihan harta, kekuatan kita baru. Artinya apa? Setiap Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, Allah memberikan kemudahan kita untuk melakukan. Ketika kita mau, ketika kita enggak mau dicabut oleh Allah. Wa na'udzubillah. Jadi kata Rasulullah wa Ibn Mas'ud, sibuklah dengan dirimu. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Artinya ketika kamu harus ingat sibuk dengan dirimu, kamu perbanyak untuk melakukan kebaikan. Jangan kamu ada yang lebih penting kamu tinggalkan. Kan kadang-kadang dalam kehidupan manusia ini sering begitu. Hal yang penting dilupakan, yang enggak penting dibicarakan, dihabiskan umur untuk hal yang enggak penting. Sementara yang prinsip-prinsip yang enggak dibiarkan. Ketika Al-Quran mengatakan likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni, artinya setiap orang akan sibuk dengan dirinya. Memang kita harus sibuk dengan diri kita sendiri, karena kita kelak akan diminta pertanggungjawaban untuk diri kita sendiri. Ya, ketika la taziru waziratun wizra ukhra, tidak ada orang menanggung dosa yang lain. Oke. Orang yang menyesatkan, orang tua enggak mendidik anak, suami enggak membimbing, iya akan mendapat perintah pertanggungjawaban. Karena itu pun nas Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara, dan semacam itu. Tetapi pada prinsipnya setiap manusia harus sibuk dengan dirinya. Sampai Rasulullah Al-Quran menggambarkan, kalau kamu melihat orang lain menyimpang, orang lain enggak mengamalkan, kamu jangan terus alasan, kenapa saya berbuat, orang lain enggak lah. Alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Begitu firman Allah. Kamu sibuklah dengan dirimu, jangan sibuk kesesatan orang lain kalau mereka enggak mau. Sibuklah dengan dirimu, karena ya Allah, kita di kuburan sendiri ditanya, enggak ada yang ngurusi. Kenapa kita sibuk ngurusi halnya orang? Kita di kuburan, mulai masuk kuburan sendiri. Semua yang paling dekat sama kita nggak bisa melakukan apa-apa. Bahkan jenazah kita kalau lama nggak dikubur, orang rumah kita juga jijik, busuk tenangnya. Orang yang paling mencintai kita pun nggak kuat. Selesai. Tinggal bagaimana kita waktu di dunia mengambil kesempatan membimbing supaya nanti kalau kita mati ada anak yang mendoakan, ada amal jariah yang telah kita dapat, ada sesuatu yang kita ajarkan ketika diamalkan orang kita dapat. Tinggal kita mengambil kesempatan sama itu. Kalau enggak, alaikum anfusakum. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Tetapi jangan disalahfahami. Bukan berarti kita enggak boleh sibuk dengan hal orang lain, tidak. Islam pun punya ketentuan, harus kita punya ihtimam sama orang lain, perhatian sama orang lain, bisa membantu orang lain, mengarahkan orang lain, mengajak kebaikan pada orang lain. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Yang dimaksud untuk kamu sibuk dirimu bukan masalah kita dilarang. Kita bahkan Rasulullah menyebutkan man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Yang enggak memikirkan hal ehwal kaum muslimin bukan tergolong dari kaum muslimin. Dan ayat riwayat-riwayat banyak ketika Rasul mengancam kita kalau kita membiarkan orang memerlukan sesuatu kita mampu, kita abaikan. Sampai Rasulullah kemudian mengatakan, hati-hati kalau kamu tidur kenyang, tetanggamu lapar dan segala macam. Ini artinya meminta kita perhatian. Tetapi yang dimaksud sibuklah dengan dirimu itu, jangan ngurusi orang, fudzul untuk mengetahui hal orang lain. Apakah fulan sudah melakukan ini? Apakah di rumah dia melakukan sholat? Apakah dia sudah mengeluarkan zakatnya? Hal-hal semacam yang kita tidak diminta oleh Allah tanggung jawabnya. Apalagi ingin tahu rahasia-rahasia orang, mungkin kehormatan orang. Fudzul semacam itu jangan. Ini sesuatu yang enggak penting, wahai Ibnu Mas'ud. Carilah yang penting. Karena nanti kamu di hari kiamat enggak ditanya, keluarga itu kemarin belum melakukan ini, keluarga itu enggak. Kalau kamu amal ma'ruf nahi mungkar secara umum iya, tetapi sibuk mencari kesalahan orang, kekurangan orang. La, Islam berkata, alaikum anfusakum, sibuklah kamu dirimu. Lihat dirimu sendiri dulu. Dan kadang-kadang orang yang sibuk orang lain itu lupa dirinya. Kebanyakan orang yang sibuk orang lain, dalam arti sibuk mencari hal-hal kekurangan orang lain semuanya, dia sampai lupa kalau kekurangan dia jauh lebih banyak dari yang sedang dicari.
Karena itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasulullah. Salah satu kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang gak berhubungan dengan gak sangkutan. Jangan semua mau dilibatkan lah. Kalau gak bersangkutan biar ada yang ngurus dia. Kalau kemudian dia minta tolong, kita bisa. Kalau kemudian ada sesuatu yang salah berbahaya, kita punya kewajiban amanah, itu lain. Tapi dengan cara, tetapi mengurusi hal orang enggak. Wahai Ibn Mas'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, tinggalkan sesuatu yang tidak penting bagimu dan segera lakukan hal yang penting bagimu, karena Allah berfirman, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Jadi kita akan kena pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ayo sibuk diri sendiri, kita persiapkan. La tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', kata Rasulullah. Setiap anak Adam begitu menginjakkan kakinya ke padang mahsyar, ditanya 4. An umrihi fima afna, umurnya di mana dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa, hartanya dari mana ia peroleh, kemana ia infakkan. Wa an ilmihi madza amila bih, dengan ilmunya apa yang telah ia lakukan. Ini kemudian setelah 3 ini riwayatnya ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan wa an syababihi, setelah umur, masa mudanya di mana ia habiskan. Dalam riwayat lain wa an hubbina ahlul bait, kelak ditanyakan mengenai kecintaan kalian kepada Rasul dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita semua akan mendapat pertanggungjawaban. Karena apa? Sebelum saya akhiri, berkaitan dengan likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Karena apa? Setiap bahkan yang baru kita pikirkan nanti Allah tanya. Memang amalan itu mendapat pahala dan tidak setelah kita lakukan. Tapi sedang yang kita pikirkan saja itu Allah Maha mengetahui, dan nanti ada sesuatu. Karena apalagi sesuatu yang telah kita ungkapkan. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Satu lafaz saja kamu keluar, mas'ul. Itulah Imam Ali pernah mengatakan, al kalimatu anta malikuha fa idza nataqtaha hiya malakatka. Kalimat itu milikmu sebelum kamu keluarkan. Tapi kalau sudah kamu sampaikan, maka kalimat itu yang memiliki kamu. Artinya di kalimat itu akan meminta pertanggungjawaban apa yang telah kamu lakukan. Jadi hari ini kajian kita nasihat Rasul kepada Ibnu Mas'ud dengan ayat-ayat Al-Quran ada 4 berkaitan dengan ikhlas. Yang pertama berkaitan supaya kita melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua berkaitan menerima nasihat, karena orang yang nolak nasihat itu adalah congkak. Ketiga berkaitan dengan zikir kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, selalu berhubungan kepada Allah. Dan keempat, supaya kita memilih sesuatu yang paling penting dalam kehidupan, meninggalkan hal-hal yang gak penting. Atau dengan kata lain, jangan sampai mensia-siakan umur yang Allah berikan untuk tidak melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari kajian yang kita kaji, menjadi orang yang mampu menerima nasihat kebaikan, mampu berikhlas dalam beramal, selalu mampu berzikir kepada Allah, dan bisa mengatur waktu dalam umur untuk melakukan hal yang terbaik. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.